Bagi saya, semua perempuan itu punya hak untuk berkarya, berhak untuk mengekspresikan diri melalui potensi yang mereka miliki. Saya Ajeng, umur saya 30 tahun. Aktivitas saya sehari-hari selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga mengelola usaha di Deva Kreatif dan juga sebagai pendamping program di Zakat Community Development Basnas titik Desa Sri Martani. Dulu waktu masih kuliah sering ikut kegiatan yang banyak berinteraksi dengan masyarakat, terus sempat ikut sebuah komunitas juga namanya Komunitas Suling Bambu Nusantara, dan saat itu juga kami banyak berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Dari pengalaman itu yang akhirnya memotivasi saya dan juga bertanya pada diri saya sendiri, kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan ketika nanti sudah lulus kuliah gitu. Jadi itu yang akhirnya saya mencoba mencari apa sih potensi saya yang saya miliki gitu. Terus saat itu teringat dengan bahwa ternyata saya bisa menjahit loh kayak gitu. Terus akhirnya awal 2014 itu saya mulai menekuni lagi aktivitas menjahit. Terus aktivitas-aktivitas yang pengalaman dari berkomunitas, berinteraksi dengan masyarakat itu juga memberikan sebuah semacam menyadarkan diri gitu loh. Dengan potensi yang kamu miliki, kira-kira potensi itu mau kamu apain gitu. Akhirnya itu yang membuat mendorong saya juga untuk akhirnya potensi menjahit itu coba saya tularkan, karena saat itu saya masih kuliah, jadi saya menularkannya ke teman-teman kuliah. Ya akhirnya saya membuat pelatihan kecil yang saat itu namanya Women Creative Day, yang mana saya mengajak beberapa teman kuliah untuk saya ajak belajar membuat kerajinan jahit seperti itu. Itu Women Creative Day berlangsung sampai ke-6, mulainya tahun 2014 sampai 2016. Tapi karena saat itu saya lanjut kerja di luar, jadinya aktivitas menjahit itu sempat berhenti gitu. Ketika membuat pelatihan keterampilan menjahit, sayangnya saat itu saya belum berpikir lebih jauh. Maksudnya saya hanya saat itu memberikan pelatihan, kemudian teman-teman membawa pulang hasilnya, terus tapi nggak tahu apakah keterampilan yang sudah kita pelajari bareng itu dilanjutkan atau tidak gitu, karena rasanya kayak percuma gitu kalau kalau hanya sampai situ saja. Kemudian akhirnya di tahun 2020 saya dipertemukan dengan lembaga Zakat Community Development Basnas titik Desa Sri Martani. Kemudian saya diberikan amanah untuk menjadi pendamping program atau sahabat ZCD di kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di situ saya mulai belajar lagi mengenai pemberdayaan, dan saya ingat ternyata saya sudah pernah melakukan kegiatan pelatihan menjahit saat itu, tetapi karena di sini ke arah pemberdayaan, saya jadi semakin termotivasi lagi untuk bagaimana ketika saya mendampingi kelompok jahit di ZCD itu tidak hanya mereka diberikan pelatihan sampai situ saja, tetapi di pemberdayaan lebih ke bagaimana mereka bisa memaksimalkan potensi yang sudah mereka miliki, yang keterampilan yang sudah mereka pelajari untuk mereka kembangkan hingga membangun usaha, dan mereka bisa mandiri menjalankan usahanya, kemudian bisa menghasilkan sesuatu dari usahanya tersebut. Jadi itu saya justru jadi semakin terus ingin belajar lagi mengenai pemberdayaan masyarakat. Lokasi pendampingan program pemberdayaan masyarakat saya dengan ZCD ini ada di titik Desa Sri Martani, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul. Nah, karena ZCD Basnas titik Desa Sri Martani ini kerjasamanya atau bermitranya dengan Rumah Pintar Piungan, jadi saya banyak pendampingannya di sekitar Rumah Pintar Piungan dan juga Desa Sri Martani. Nah, karena kelompok jahit ini ada ibu-ibunya itu beranggotakan sekitar dusun desa yang ada di Desa Sri Martani. Jadi saya pendampingannya juga keliling dari rumah ke rumah gitu. Jadi pendampingannya sekarang
lebih banyak ke bagaimana mengajak ibu-ibu dari anggota kelompok jahit ini untuk terus bersemangat, berkarya, mengembangkan dirinya ataupun potensi-potensi yang mereka miliki. Karena kan dulu mereka sudah sempat diberikan beberapa pelatihan menjahit, kemudian beberapa keterampilan hasil karya jahit. Jadi bagaimana itu semua dikembangkan dengan pemberian motivasi, kemudian penguatan kelompok, kemudian pengembangan networking. Jadi di sini kami tidak hanya memberikan pendampingan semangat atau ayo kita mengembangkan usaha gitu, enggak, tapi bagaimana kami juga membuat semacam penjembatan atau menjembatani kelompok ini dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama atau peduli terhadap pengembangan masyarakat. Jadi supaya mereka bisa terkoneksi, terhubung dengan pihak-pihak yang ada di luar, sehingga usaha yang sudah dirintis oleh kelompok jahit itu dapat terus berkembang. Perkenalkanlah, saya namanya Indah Rahayu. Saya biasa dipanggil Bu Rahayu sebagai ketua kelompok jahit Serimpi Srimartani Piungan. Di sini kami mempunyai pendamping dari Jahit Sidi, yaitu Mbak Ajeng. Beliau adalah orang yang baik, ramah, jujur, pintar. Beliaulah yang mendampingi kami ber-13 menjadi satu kelompok, dibina, dibimbing sama Mbak Ajeng. Yang dari awal kami tidak mengetahui tentang menjahit, kami jadi bisa menjahit. Yang kami tidak mempunyai ilmu tentang intelek, kami juga bisa dibimbing Mbak Ajeng. Mbak Ajeng selalu berusaha untuk semua mendapatkan bantuan UMKM maupun prakerja. Ini foto tahun 2020 waktu saya mendampingi ibu-ibu kelompok jahit binaan Zakat Community Development Basnas Desa Srimartani membuat dompet dari flanel. Nah, karena kebetulan saya punya usaha, jadi saat itu saya mulai bekerja sama dengan ibu-ibu kelompok jahit ini untuk memproduksi produk dari usaha saya. Saya berikan pendampingan dan juga pelatihan membuat dompet, dan ketika saya ada pesanan, saya kerjasamanya dengan ibu-ibu ini seperti itu. Ini adalah penghargaan saya waktu mengikuti Wirakriya Milenial tahun 2020. Kemudian di sana ada proses mentoring dengan mentor-mentor profesional. Saat itu di seluruh Indonesia itu ada di 5 titik destinasi super prioritas yang mendapatkan kesempatan gitu. Salah satunya saya karena di Jogja ikut destinasi Borobudur. Kemudian dari titik itu ada 10 jawara lokal dan saya ikut di dalamnya. Jadi kalau ada stigma bahwa perempuan hanya bisa begini, perempuan hanya bisa begitu, tidak seperti laki-laki yang bisa begini begitu. Jadi itu menurut saya hanya semacam pola pikir ya. Kalau kita punya pola pikir yang positif bahwa kita bisa, jadi insya Allah perempuan juga bisa gitu. Tapi kalau kita hanya ternyata perempuan hanya bisa kayak gini, ya kalau kita meyakini itu ya kita hanya bisa seperti itu. Tapi kalau kita yakin bahwa kita bisa loh, walaupun kita nanti sudah tua, tapi kalau kita punya semangat untuk mengupgrade diri, insya Allah kita bisa terus berkembang, kita bisa terus bersinar lah ibaratnya seperti itu.